Kantor perusahaan pinjaman online di dua lokasi di Jakarta dan Tangerang digerebek polisi. Puluhan orang diamankan dari sebuah perumahan mewah. Tindakan tersebut diambil setelah Presiden menyampaikan keluhan publik atas kinerja pinjaman online. Sebuah kantor pinjaman online yang terletak di ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat digerebek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. 56 orang pegawai yang sedang bekerja langsung diminta menghentikan aktivitasnya. Kooperatif ya. Datangan di atas dulu aja. Oleh petugas, seluruh pekerja kantor pinjaman online ini diminta mengumpulkan identitas dan telepon genggam. Kalau handphonenya dua-duanya dikeluarkan, jangan sampai nanti ada lagi yang simpan. Ya. Selain di Cengkareng, Jakarta Barat, penggerebekan kantor pinjaman online ilegal juga digelar Polda Metro Jaya di ruko Green Lake City, Cipondo, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, 32 orang yang sedang bekerja diminta menghentikan aktivitasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengaku sejauh ini telah mengamankan 4 orang tersangka. Kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan sudah selama 1 bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Untuk menjalankan aksinya, perusahaan pinjaman online ilegal ini menggunakan 13 aplikasi, 10 diantaranya aplikasi ilegal. Dalam melakukan aksinya, perusahaan pinjaman online ilegal kerap mengancam masyarakat melalui telepon dan media sosial. Oleh polisi, puluhan karyawan perusahaan pinjol ini kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu toko kelontong di Pasar Induk Ciawi Tali, Garut, Jawa Barat dikepung polisi karena menjadi markas judi togel online. Dari penggerebekan tersebut, 2 orang bandar dan pengemul ditangkap. Tangannya ke atas. Duduk tangannya ke atas. Jangan ada yang ke bawah. Kita numikin dia nomor ya. Ayo masang nomor ya. Tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Yang punya warung ini siapa? Yang punya warung kok. Sindikat judi togel online yang biasa beroperasi di lingkungan Pasar Induk Ciawi Tali, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, berhasil diungkap kepolisian Polres Garut. Dalam penggerebekan yang berlangsung di sebuah toko kelontong ini, polisi menangkap 2 orang yang merupakan pengepul dan bandar kecil. Sejumlah barang bukti berupa buku rekap, ATM, dan 1 unit komputer turut diamankan. Kedua tersangka perjudian berinisial UZ dan RA. Mereka ditangkap kepolisian saat sedang beroperasi menghitung dan mengocok pemenang judi togel online. Komplotan judi togel online ini merupakan jaringan internasional yang meliputi Singapura, Makau, Sydney, dan Hong Kong. Kegiatan mereka terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui aktivitas judi togel online yang dikelola kedua tersangka. Websitenya namanya adalah Percaya 4 Dimensi. Percaya 4 Dimensi. Di situ adalah memasang sejumlah nomor dan kemudian ada penggandaan atau multiple dari uang yang disetorkan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka ini dijerat dengan UU ITE 303 pasal 27 ayat 2 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman kurang lebih dari 10 tahun penjara. Brigadir NP dan sejumlah anggota polisi yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa pengunjuk rasa terancam diberikan sanksi. Para polisi tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa ini, Brigadir NP, masih menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri. Selain Brigadir NP, sejumlah perwira polisi yang saat itu bertugas di lokasi unjuk rasa mahasiswa turut diperiksa. Hasil pemeriksaan di Propam Mabes Polri akan dijadikan bahan evaluasi untuk menindak anggotanya. Jika terbukti melakukan kesalahan standar operasional prosedur dalam mengamankan unjuk rasa, para perwira polisi tersebut terancam diberi sanksi. Biro Paminal yang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan dan tentunya tidak hanya
oknum tersebut, tapi juga nanti petugas pengawas di lapangan, perwira pengendali di lapangan juga sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Polri merevisi aturan pengamanan aksi demonstrasi. Kita minta kepada jajaran kepolisian untuk kembali menyegarkan kepada aparatnya protap soal penanganan demo, sehingga kita harapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Brigadir NP membanting mahasiswa UIN Banten Muhammad Faris Amrullah saat terjadi bentrokan dalam unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang, Banten. Dalam video amatir yang viral di media sosial, Faris mengalami kejang usai bagian tubuhnya terbentur trotoar. Ratusan ibu-ibu di Aceh berunjuk rasa memprotes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki selama 30 tahun. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Sebuah mobil pickup di Jalan Wilem AS Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba terbakar. Api menghanguskan seluruh bagian mobil hingga tak tersisa. Diduga api pertama kali muncul dari bagian belakang mobil yang mengangkut bahan bakar menggunakan jerigen besar. Tugas dibantu warga sekitar memadamkan api hingga padam. Api berhasil padam selama 1 jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang warga terluka terkena percikan api saat terjadi ledakan. Ratusan warga Nagan Raya Aceh terdiri dari ibu-ibu berunjuk rasa memprotes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Dalam aksinya bersama warga lain, ibu-ibu ini memblokade jalan menggunakan pohon yang ditebang. Warga mengaku sudah 30 tahun lebih jalan kabupaten alami kerusakan dan tidak kunjung diperbaiki. Warga yang protes ini berasal dari 4 desa dari Kecamatan Kuala dan Suka Maknoe. Kekesalan puluhan juru parkir Kota Medan ini dilampiaskan saat aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Para juru parkir menuntut Wali Kota Medan membatalkan penerapan e-parking yang dinilai merugikan mereka. Adu mulut antara juru parkir dengan petugas dinas perhubungan di depan Balai Kota Medan tak terhindarkan. Sambil membawa spanduk berisi tuntutan, para juru parkir berorasi menolak penerapan e-parkir di 22 titik di Kota Medan. Seorang warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tewas tertimpa tembok bangunan kosong. Evakuasi korban dilakukan petugas penyelamat dari Sudin Gulkarmat, sektor Penjaringan. Evakuasi memakan waktu 3 jam menggunakan mesin bor untuk menghancurkan tembok yang menimpa tubuh korban. Menurut saksi mata, sebelum tewas korban sedang beristirahat bersama temannya dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Rekan korban berhasil menyelamatkan diri dan jenazah langsung dibawa ke Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil membongkar praktek prostitusi online yang dilakukan oleh 5 orang pria di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Otak pelaku didalangi pacar dari salah satu korban yang tega menjualnya sebesar Rp250.000. Peristiwa ini berawal dari adanya laporan kehilangan anak dari seorang ibu kepada pihak kepolisian setelah sebelumnya terjadi pertengkaran keluarga dan anaknya memilih kabur dari rumah. Kinerja Polri dalam beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan publik. Banyak tantangan yang kini dihadapi Kepolisian Republik Indonesia. Usai jeda, kami akan membahasnya bersama analis kepolisian Profesor Faisal Santiago dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Saat lagi di iNews Prime.